Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang ini kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di ruang majelis guru ini dalam agenda presentasi oleh guru penggerak Bu Eva Maisura sama Anju Novarov SPD. Selawat beriring salam buat junjungan alam yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wasilah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, dengan tidak memperpanjang mukadimah, langsung aja ke acara inti, yaitu presentasi oleh guru penggerak. Yang pertama akan disampaikan oleh Pak Anju Novarov. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih banyak kepada Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rupat bidang kesiswaan Ibu Aisyah SPDI telah mempersilahkan kami, saya Anju Novarov Pasunungan dan Ibu Eva Maisura sebagai calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Rupat, sekolah kebanggaan kita. Pertama-tama bersyukur bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul di majelis guru untuk berdiskusi, sharing mengenai aksi nyata budaya positif yang telah kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, saya Anju Novarov Pasunungan dengan fasilitator Ibu Anita dan pengajar praktek Pak Agung Widodo dan Ibu Eva, fasilitator Pak Eri Nasution dan PP-nya Pak Hotler. Pentingnya saya mulai dengan mungkin Bapak Ibu sudah tahu gambar yang tokoh siapa yang ada di depan kita ini adalah, mungkin Bapak Ibu tahu, boleh angkat tangan? Ya. Terima kasih Bu Yuli, yang Ki Hajar Dewantara. Di sini kami bukan mau menggurui Bapak Ibu. Kami tahu bahwa kita semua masih belajar dan apalagi saya. Tapi niat kami adalah berbagi ilmu. Jadi sekali lagi kami bukan mau mendikte atau ingin menggurui. Itu jauh dari pikiran kami. Kami hanya ingin berbagi materi yang kami pelajari. Semoga dapat bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita, khususnya tentang budaya positif. Nah, nanti akan dijelaskan apa itu budaya positif dan bagaimana implementasinya di sekolah yang sudah kami lakukan di sekolah kita ini. Pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Bapak Ibu yang saya hormati, Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia telah memberikan contoh yang baik, praktik baik bagaimana membangun budaya positif. Nah, yaitu budaya yang positif yang berpihak pada murid. Nah, jadi bagaimana apapun yang kita lakukan itu semua untuk kebaikan, well-being student. Jadi untuk kebaikan murid itu sendiri. Itulah filosofi penting dari budaya positif. Nah, ini bahwa budaya positif itu di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif itu Bapak Ibu penting sekali untuk menguatkan profil pelajar Pancasila yang saat ini menjadi program Kemendikbudristek, yaitu ada 6 dimensi ya. Ada 6 dimensi, ada gotong royong, ada berkebinekaan global, ada mandiri, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya. Peran seorang pemimpin sangat penting pada sebuah institusi.
ya dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki keyakinan, meyakini dan menerapkan visi-visi nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Jadi peran pemimpin, tentunya kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru juga sebagai pemimpin pembelajaran punya peran penting dalam memberikan keyakinan, nilai-nilai kebajikan. Salah satunya nilai kebajikan itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, itu penting sekali Bapak Ibu untuk kita bangun di sekolah dan khususnya di kelas masing-masing. Jadi peran dari pemimpin itu sangat penting menggerakkan warga sekolah. Jadi warga sekolah itu semuanya, ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, TU dan semuanya. Itulah yang disebut dengan warga sekolah. Jadi semua punya peran penting ya untuk menggerakkan dan membangun budaya positif. Dalam membangun budaya positif tersebut, kita akan meninjau lebih dalam tentang strategi menumbuhkan lingkungan yang positif. Jadi Bapak Ibu, ada strategi yang perlu kita terapkan agar membangun budaya positif itu. Kita melakukan refleksi penerapan disiplin yang dilakukan selama ini di lingkungan SMA 14. Jadi kita perlu melakukan refleksi. Refleksi itu apa Bapak Ibu? Refleksi itu adalah mengingat kembali, menilai, mengkoreksi diri, introspeksi diri apa penerapan disiplin yang dilakukan di sekolah ini dengan memberikan push up kepada murid, dengan memarahi murid tanpa alasan yang jelas dan membentak murid dan sebagainya. Apakah itu sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Nah, nanti kita akan lihat. Nanti juga akan dijelaskan oleh rekan saya Bu Eva bagaimana membangun budaya positif dan bagaimana mendisiplinkan anak yang baik itu bagaimana. Ada Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang saya pribadi itu merasa tergoncang saya ketika diingatkan bahwa memarahi anak itu kayak mana atau mendisiplinkan anak itu bagaimana. Ada tipsnya dan ada yang terbaik gitu. Nanti kita akan lihat. Bagaimana strategi kita dalam praktik disiplin tersebut? Nah, ini beberapa contoh yang dilakukan, yaitu ketika ada siswa kita yang melanggar aturan sekolah. Nah, ini dipamping oleh kepala sekolah dan diingatkan kembali aturan-aturan sekolah apa yang dilanggar dan mengingatkan kembali komitmen mereka sebagai siswa. Dan apakah selama ini kita sungguh-sungguh menjalankan disiplin atau kita melakukan sebuah hukuman? Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Membentak murid, memarahi murid, memaki murid, mensuruh push up murid, itu hukuman atau disiplin? Nah, itu Bapak Ibu kita akan cek. Nah, saya pribadi itu merasa tergoncang gitu. Selama ini apa yang saya lakukan itu tidak sesuai gitu. Nah, nanti kita cek lagi Bapak Ibu ya. Di mana kita menarik garis pembatas. Jadi ada pembatas Bapak Ibu antara hukuman dan disiplin. Nanti kita lihat pembatasnya apa saja. Ada pembeda yang jelas. Mana hukuman, mana disiplin positif. Kita juga akan memikirkan kembali Bapak Ibu kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan seorang murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas, atau serta strategi apa yang perlu kita terapkan untuk berpihak kepada murid. Bapak Ibu yang saya hormati, kadang-kadang kita perlu tahu Bapak Ibu, ini termasuk yang mencerahkan saya, mengapa anak itu terlalu over aktif. Mengapa anak itu terlalu mencari perhatian? Mengapa anak itu melakukan tindakan-tindakan yang kita anggap itu melanggar aturan sekolah? Karena ada kebutuhan murid yang tidak dipenuhi. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu. Jadi ketika kita menghukum murid, atau bukan menghukum ya, mendisiplinkan murid, kita perlu tanya dan kita perlu lihat
kebutuhan apa yang kebutuhan murid apa yang tidak terpenuhi, Jadi ada sebab akibatnya. Nah, itu adalah tentang kebutuhan murid yang tidak terpenuhi. Nanti kita akan lebih jelas, kita akan bahas juga ada berapa kebutuhan murid. Lalu selanjutnya kita akan mengeksplorasi suatu posisi dalam penerapan disiplin yang dinamakan manajer, serta bagaimana seorang manajer menjalankan pendekatan disiplin yang dinamakan restitusi. Inilah Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, bahwa inilah posisi yang paling bagus. Ya, ini tadi ditampilkan oleh Ibu Eva. Inilah posisi yang diidamkan oleh seorang guru, yaitu sebagai seorang manajer. Ada 5 ya Bu? Ada 5. Nah, tapi ini yang manajer ini yang paling tinggi, yang paling idealnya seorang manajer itu. Dan ini mempraktekkan praktek restitusi. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengembangkan motivasi intrinsik pada murid yang selanjutnya dapat menumbuhkan murid-murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Jadi tujuannya untuk membangun motivasi di dalam diri siswa itu sendiri. Jadi siswa disiplin bukan karena takut sama Pak Anju. Siswa disiplin bukan karena Bu Eva baik hati gitu. Bukan semata-mata itu. Jadi tujuannya adalah bagaimana anak-anak disiplin itu, tapi timbulnya dari kesadaran diri sendiri, bukan karena takut dengan Pak Agus atau Pak Ariel atau Pak Henry, tapi karena memang anak itu mengerti mengapa mereka harus disiplin. Bukan karena mereka disiplin karena harus sayang sama Bu Yuli, karena Bu Yuli murah senyum, bukan seperti itu. Itu ada take and give, atau dalam bahasa itu teman ya Bu ya, teman, posisi teman sebaya, atau posisi penghukum itu guru galak. Terlambat kamu, push up 100 kali kan gak relevan ya. Nah iya, tapi yang paling bagus itu adalah manajer. Nanti Bu Eva akan singgung sedikit tentang manajer itu bagaimana. Ada Bu ya. Dan dalam rangka menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli dan bertanggung jawab. Dan ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next Bu Eva. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin sekolah hendaknya berjiwa kepemimpinan serta dapat mengembangkan sekolah dengan baik, yaitu menciptakan lingkungan yang positif sehingga terwujud suatu budaya positif. Jadi Bapak Ibu, budaya positif tidak akan terwujud apabila lingkungannya tidak positif. Itu. Jadi untuk mewujudkan budaya positif, itu lingkungannya positif dulu. Nggak bisa kita ingin budaya positif. Budaya itu kan habit, kebiasaan, sudah menjadi karakter gitu, ciri ya Bu ya, Bu apa. Nah, nggak bisa itu tercipta kalau lingkungan sendiri nggak positif. Kita mau budaya bersih tapi lingkungan kita kotor. Nggak, itu antara api jauh dari panggang. Apa bisa? Betul ya? Api apa istilahnya? Yang panggang dari api. Itu dia. Nggak bisa. Jadi mau budaya positif itu lingkungannya harus positif dulu. Sekolah kita harus positif. Nah, itu peran pemimpin sekolah, kepala sekolah dan sebagainya. Demikian juga dengan warga sekolah. Nah, ini warga sekolah. Tadi siapa Bapak Ibu? Pemimpinnya. Sekarang warganya itu ya kita, guru, majelis, TU dan satpam dan sebagainya. Demikian juga dengan warga sekolahnya. Setiap guru dan tenaga kependidikan, termasuk Pak Agus, Pak Hendri, Pak Ari, juga tenaga kependidikan, memiliki kompetensi standar minimal, di mana mereka memiliki kesamaan visi serta nilai-nilai kebajikan yang dituju, serta berupaya mewujudkan dalam pembelajaran yang aplikatif, yang mengupayakan pemberdayaan murid agar dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi warga sekolah kita semua juga terlibat. Nah, terus pendidik sebagai penuntun murid, ini khusus untuk pendidik, khusus guru. Ini sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu adalah seorang penuntun murid
dilakukan dengan cara menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat sahabatnya. Lalu melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan ing ngasosum tulodo, membangun semangat ing madia mangun karso, dan memberikan dorongan tut buri handayani pada tumbuh kembang anak. Ini sesuai sekali Bapak Ibu Guru dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang luar biasa, Eva Maisura SPDI. Oke, terima kasih Pak Anju, paparan yang sangat mengesankan. Semoga kedepannya Pak Anju bisa menjadi guru penggerak yang sukses karena punya kompetensi keterampilan yang luar biasa. Oke, baiklah, saya mencoba untuk memaparkan implementasi budaya positif di sekolah. Sebenarnya budaya positif ini sudah kita lakukan, sudah zaman dahulu kita lakukan, tapi mungkin istilah-istilah ini adalah istilah-istilah baru yang mungkin kita golongkan, oh ini istilahnya seperti itu. Filosofi Ki Hajar Dewantara menafsirkan kemerdekaan tidak sekedar bebas dari perintah orang lain. Nah, tetapi cakap memerintah diri sendiri. Nah, kita tahunya kemerdekaan itu kita dijajah, seperti itu. Tapi sebenarnya kita ini bukan hanya orang merdeka dari perintah orang lain, tapi kita harus bisa memerintahkan diri kita sendiri untuk bergerak maju, seperti itu. Next. Nah, untuk lebih memantapkan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, nah kita teknik ini adalah seorang pemimpin pembelajaran. Nah, istilahnya seperti itu, pemimpin pembelajaran. Kenapa pemimpin pembelajaran? Karena di kelas itu memang kita yang memimpin. Nah, bagaimana situasi lingkungan itu kondusif untuk kita memberikan materi atau bagaimana kita mengkondisikan lingkungan kelas kita, terutama kelas kita. Nah, bagaimana anak-anak itu nanti siap untuk belajar, siap menerima ilmu yang mungkin akan kita bimbing. Nah, 5 kebutuhan dasar, ini 5 kebutuhan dasar manusia, semua orang memilikinya. Yang pertama adalah penguasaan. Nah, yang mana mencapai sesuatu untuk terampil, berkompeten, memiliki rasa harga diri. Nah, siswa kita, peserta didik kita mempunyai penguasaan. Mereka ingin punya kuasa, mereka ingin terampil, berkompeten, dan memiliki rasa harga diri. Yang kedua, peserta didik kita tentunya ingin memiliki rasa kasih sayang, karena itu naluri ya. Kita sebagai manusia tentu ingin mempunyai rasa kasih sayang, yakni memberi dan menerima kasih sayang. Ketika kita memberi, juga kita akan menerima kasih sayang. Nah, yang ketiga adalah rasa diterima. Tentunya peserta didik kita ingin dia diterima di kelas. Bagaimana kita menerima mungkin peserta didik yang kita unggulkan seperti itu. Nah, merasa bagian dari kelompok dan mereka ingin mempunyai rasa bahwa mereka adalah bagian dari komunitas kelas itu. Nah, yang keempat adalah kesenangan. Anak biasanya berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan yang disenangi. Nah, inilah rasa kesenangan ini. Karena kalau ditanya apa yang kamu rasakan senang, bagaimana permainan tadi senang. Nah, mereka lebih cenderung merasa membutuhkan kesenangan. Nah, yang kelima adalah kebebasan, kebutuhan untuk mandiri memberikan pilihan. Mungkin ini nanti mereka peserta didik kita ingin memiliki kebebasan dalam bentuk pembelajaran di kelas. Di sana nanti kita lah merancang pembelajaran yang menyenangkan, yang sebenarnya siswa ingin, kita juga menginginkan pembelajaran itu memang menyenangkan, seperti itu. Nah, kebutuhan-kebutuhan inilah yang memotivasi tindakan peserta didik. Maka jika terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, kita istilah kebajikan ini sebenarnya kebaikan. Ya, kita kalau di sini kebajikan, tapi sebenarnya istilah-istilah kebajikan ini mungkin
baru, tapi kita tahunya kebaikan. Tentu tahu kita kebaikan seperti apa. Maka bagaimana guru mencari akar permasalahannya dan bagaimana peserta didik mampu menyelesaikan dalam pendampingan guru. Nah, ini nanti ada contoh implementasinya. Untuk menegakkan disiplin positif, guru perlu tahu alasan murid dan agar guru pun tahu kebutuhan mana yang sedang diperjuangkan murid tersebut. Nah, seperti itu. Next. Nah, inilah posisi kontrol. Nah, siapa memiliki ini kita sebagai pendidik? Nah, kita lihat dulu penjelasan dari Dian Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Apakah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Why and how? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya oleh Pak Anju. Next, Pak Anju. Nah, ini yang pertama posisi kontrol kita sebagai pendidik, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, contohnya saja, patuhi aturan saya atau awas ya. Nah, kamu selalu saja salah. Nah, pasti selalu yang terakhir selesai. Karena tanpa kita sadari kita memang sebagai posisi kontrol penghukum, tanpa kita sadari. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, seperti itu. Bapak Ibu pasti lebih paham akan hal ini. Next. Nah, yang kedua, posisi kontrol adalah pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Contohnya ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, hati anak itu tersenyum ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Seperti itu. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak itu teman saya. Murid merasa dikecewakan atau tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut saja. Mungkin guru yang merasa dia lebih dekat, dia cuma ke guru itu aja. Next, yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Ini agak naik sedikit. Dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau agak naik sedikit. Nah, pemantau ini berarti mengawasi.
Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kalau pemantauannya ada aturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seperti peraturannya apa? Nah, ini peraturan kita apa ini? Nah, seperti itu. Kadang seperti itu kita mengucapkan pada siswa. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, seperti itu. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisinya akan menggunakan stiker, slip catatan, atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, seperti itu. Next, yang kelima adalah nih posisi yang sebaiknya adalah posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, segitiga restitusi ini adalah cara kita dalam menyikapi, menyelesaikan permasalahan atau pendampingan kepada siswa. Manager, still manager. Seorang manajer akan berkata seperti ini. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Nah, seperti ini. Sebelumnya sedikit mungkin kenapa kita kembali ke keyakinan kelas ada di sana. Sebenarnya atau seharusnya di awal pembelajaran kita membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah hal-hal apa yang mereka yakini, seperti apakah penting saling menghormati, nilai-nilai kebajikan seperti itu. Ini yang saya lakukan kemarin. Tolong Pak Anju. Ini manual karena kita kan siswa kita tidak membawa handphone, jadi kemarin manual saja membuat keyakinan kelas. Ini contoh cara membuat keyakinan kelas. Mungkin kalau lebih teknologinya kita bisa menggunakan Padlet ya, seperti itu. Nah, ini keyakinan kelas yang dibuat oleh masing-masing siswa. Jadi keyakinan kelas ini memang kita lemparkan atau kita beri mereka kemerdekaan untuk memilih sendiri keyakinan kelas apa yang mereka ingin cantumkan. Nah, salah satunya di sini mungkin disiplin katanya. Nah, jadi ini untuk kelas 12 IPS 2 katanya mereka perlu disiplin. Nah, seperti itu. Ada juga saling menghormati dan saling menghargai, seperti itu ya. Dan banyak lagi keyakinan kelas yang bisa kita jadikan pegangan dan kita bisa buat dalam bentuk bisa kita di dalam karton atau apa nanti kita letakkan di kelas supaya mereka tahu bahwa mereka sendiri yang membuat keyakinan kelas, dan kita nanti bisa tanya kembali keyakinan kelas yang mereka telah buat, dan kita bisa pertanyakan ketika mereka nanti membuat sebuah kesalahan atau buat sebuah kesalahan. Nah, ini segi proses dalam segitiga restitusi itu. Yang pertama itu kita adalah menstabilkan identitas. Kita tanya dulu apakah benar, apakah kamu baik-baik saja, seperti itu. Nah,
Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ketika anak itu sudah berbuat salah, baru kita tanyakan. Dan kita tanya apa kabarnya, apa identitasnya saat itu. Nah, baru kita tanyakan apa mengapa dan bagaimana kesalahan mereka. Nah, yang terakhir adalah mereka akan menyebutkan keyakinan kelasnya, menanyakan keyakinan kelas. Kita bisa menanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi kita kembalikan kepada mereka. Kita tanya lagi kepada mereka, sebenarnya apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kamu atau keyakinan kelas kamu, seperti itu. Nah, contoh penerapan strategi segitiga restitusi dengan guru di posisi manajer. Ini adalah demonstrasi konsensual modul 14 yang sudah saya lakukan. Ini contoh bagaimana penerapan segitiga restitusi. Seperti itu. Contoh saja, tentunya Bapak Ibu lebih paham tentang hal ini. Ini skenario kasus memang real ini dari ada salah satu kita yang meminta bantuan kepada wali kelasnya. Siapa tukang syuting tuh? Mana enggak apa-apa je kamu. Ya ruangan saya juga. Gila. Kayak dah lihat ni. Semangat betul. 2 hal yang ada dalam diri manusia, kemampuan, Semangat tuh benar tak ada kemampuan dan kemampuan. Kalau seandainya kemampuan tidak ada, tapi kalau punya mampu tidak akan berjalan. tapi mau tapi tak mampu. Inilah kasus saya kan.
semangat tuh ibaratnya dengan kemauan tadi itu lah Bu. Tapi tak mampu li. Macam mana? Dia usaha tapi dia berusaha salah dia bisa memperbaiki. Salah terus. Ini penerapan segitiga restitusi. Yang pertama kita dulu masuk pakai identitas siswa, setelah itu baru menanyakan validasi kesalahannya dan menanyakan keyakinan sebagai keyakinan. Nanti lebih ini contohnya Bapak Ibu penerapan segitiga restitusi dengan guru di posisi manajer. Nah, ada juga yang Bu, gimana kalau setelah dilakukan segitiga restitusi ini dia akan mengulanginya lagi? Nah, seperti itu. Ada pertanyaan seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita jawab. Mungkin di stop aja dulu lanjut, kita lanjut. Nah, ini penerapan budaya positif di sekolah kita. Penerapan yang dari dulu kita sudah berbudaya positif sebenarnya. Mungkin saat ini mungkin lebih kita kembangkan budaya positif yang mungkin lebih terkini lah. Nah, ibarat seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya penerapan budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah. Ini hanya sebagian saja yang terdokumentasi. Next, lanjut. Nah, ini guru kita memberikan apa nih namanya nih? Pembinaan ya, ada di sini. Nah, selanjutnya penerapan ini ketika saya menjelaskan kepada siswa dengan penerapan segitiga restitusi tapi berjamaah ramai. Nah, ini juga budaya positif. Bagaimana kita berkolaborasi, menjalin kerjasama yang baik, ya kan? Menjalin hubungan baik dengan teman-teman kita. Nah, ini juga merupakan budaya positif. Bagaimana kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa, sesuai ya. Karena siswa juga dituntut untuk berkarakter profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, ini adalah siswa yang cukup kita kita perhatikan dan sudah berani tampil karena dia yakin mempunyai keyakinan kelasnya dan dia sudah mulai membiasakan dirinya untuk bersikap disiplin seperti itu. Nah, ini juga bergotong royong sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila ini. Yang dari Ibu Ais. Nah, ini ketika temannya mau pindah sekolah, nah seperti ini. Dia ada saling meninggalkan kebaikan-kebaikan dari mereka. Nah, ini seperti bekerja sama ya, mempunyai pikiran kreatif, kritis ya, sesuai karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini seperti ini, bergotong royong sesuai dengan budaya kita juga ya, bergotong royong. Ini sudah membudaya bergotong royong. Nah, ini dia sesuai dengan profil pelajar Pancasila, karakter beriman dan bertakwa, stabil akhlak mulia. Ini dia. Nah, ini membudaya nih, gotong royong kerjasama ya. Ini adalah salah satu toleransi kita ya, salah satu bentuk kebudayaan kita tiap tahunnya seperti itu. Kunjung mengunjung. Nah, ini juga bagaimana mereka mempunyai empati kepada temannya, mengunjungi teman yang sakit seperti itu. Nah, ini juga kerjasama antara guru piket dengan guru-guru lainnya, bagaimana berkoordinasi untuk menertibkan peserta didik, bagaimana untuk membangun nilai-nilai kebajikan dalam sekolah kita seperti itu. Nah, ini adalah juga bentuk empati kita kepada teman-teman kita juga seperti itu. Ini sudah membudaya dan berkembang
pada karakter kita, nilai-nilai kebajikan kita. Nah ini juga seperti itu. Iya. Next. Nah ini juga. Nah ini sangat memudaya, sudah setiap tahunnya kita lakukan ya, saling mengunjungi ke rumah teman-teman kita. Nah itu. Nah, mari membudayakan positif di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Saya tahu Bapak Ibu guru tentunya memiliki banyak ilmu yang mungkin saya hanya sebatas mengetahui, tapi mungkin belum mengaplikasi. Insya Allah kedepannya saya mencoba mencari ilmu yang banyak lagi dan mengaplikasikannya untuk membudayakan budaya positif di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mungkin ada sesi tanya jawab atau tanggapan lah seperti itu. Ya lanjut. Oke. Siapa yang mau bertanya atau kita buka aja ya Panju ya? Gak apa-apa saya dulu. Siapa yang mau bertanya mungkin Bapak Ibu guru yang hebat, mungkin ada masukan seperti itu boleh juga, ada tanggapan dengan presentasi kami pada sore ini. Kami sangat apa ya namanya membutuhkan support dan kritikan yang membangun untuk kami ke depannya bisa menjadi guru-guru yang kita semua menjadi guru-guru yang hebat sesuai dengan bagaimana kita ingin membudayakan positif di sekolah dan bagaimana kita mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Tentunya kita mempunyai tujuan yang sama dalam bidang pendidikan seperti itu. Silakan perkenalkan dulu ya Bu Yuni ya. Ini Bu Yuni tadi Ini sebagai Bu. ketua. Ya, calon Indra tuh. Segitiga. Segitiga biru. Segitiga ini. Segitiga biru. Lurus. Endeng tak bisa. Ya Bapak Ibu sangat masukan Bapak Ibu, pertanyaan Bapak Ibu sangat diperlukan mengenai budaya positif di sekolah kita. Mungkin ada yang sharing mungkin ya, boleh sharing. Bu Tuti, makasih banyak Bu Tuti. Bertanya boleh Bu, semoga bisa jawab. Kalau enggak, kita cari sama-sama pertanyaan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mas Tuti. Pelajaran yang saya ampun adalah biologi. Jadi saya ingin menanyakan mengenai implementasi budaya positif di sekolah ya. Jadi apakah dengan implementasi budaya positif di sekolah ini, apakah kita itu harus meluangkan waktu untuk siswa ini, untuk lebih mengenal siswa ini? Tadi dikatakan bahwa karakter siswa itu kan. Jadi kalau kita tidak tahu karakternya, tentu kita tidak bisa mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Jadi bagaimana caranya kita melakukan pendekatan kepada siswa? Ya, apakah ada waktu yang lebih banyak lagi kita bergaul dengan siswa? Nah, itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mas Tuti, guru yang sangat kami hormati dan begitu banyak pengalaman dalam bidang pendidikan ini, guru hebat. Nah, untuk menanggapi sedikit, saya tidak bisa menjawab, tapi cuma menanggapi saja. Semoga saya pembuka menanggapi dan yang lainnya mungkin akan menanggapi juga karena kita sama-sama belajar di sini. Nah, sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, kita kan masuk di kurikulum Merdeka. Nah, di sini memang kita dituntut ini banyak bekerja, banyak berkreasi
Nah, istilahnya tuh guru ini bebas dari zona aman. Nah, istilah bebas dari zona aman, kita nggak bisa beraman-aman lagi. Kita harus memang kerja seperti itu. Nah, seperti baru-baru ini kita sudah diminta oleh pengawas kita dalam merancang sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi di situ kita sudah menelaah atau mencari tahu kebutuhan siswa kita. Jadi sebelum kita masuk kelas, kita sudah mencari tahu apa kebutuhan siswa kita, bagaimana minatnya, ya kan? Bagaimana dengan karakternya, seperti itu. Nah, dengan istilah itu diferensiasi konten, bagaimana kontennya, apakah anak ini sukanya melihat video. Nah, jadi kita di sini memang membuat media pembelajarannya itu beragam. Dari mungkin membuat video, anak yang suka nonton video, mungkin anak yang suka nonton membaca, mungkin kita bisa membuat sebuah artikel dengan tujuan pembelajaran yang kita telah rancang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita telah rancang. Begitu. Mungkin lebih dekatnya, mungkin kita kan di dalam pembelajaran, di dalam kelas kita ada namanya penilaian proses, ya. Mungkin dari sana kita sudah tahu nih karakter siswa kita seperti ini. Karakter siswa kita nih sukanya nih bergerak aja nih, kinestetik. Nah, gaya belajarnya bukan sukanya kinestetik, gaya belajar kinestetik karena dia bergerak. Nah, bagaimana kita memahami dia dan memberikan mungkin materi-materi yang model-model pembelajaran yang lebih kesukaan mereka seperti itu. Nah, mungkin lebih lanjutnya Pak Anju bisa menanggapi. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Mastuti, guru yang hampir 30 tahun mengajar di SMA 14 yang sudah kaya dengan pengalaman baik dari pedagogik, profesional dan sosial. Nah, terkait pertanyaan yang ini, pertanyaan bagaimana kita cara mendekati dengan siswa, apakah kita perlu meluangkan waktu, mungkin saya tidak bisa banyak ngomong seperti ini, Bu, karena mengingat dan menimbang saya juga masih baru menjadi guru, belum sampai 7 tahun, ya, kalau dihitung dari lulus S1. Tapi saya akan berbicara soal ideal aja, Bu Mastuti. Secara ideal ini artinya apa yang secara teoritis. Nah, kalau kembali lagi seperti yang disampaikan oleh Ibu Eva, kita kurikulum merdeka bahwa kita harus memerdekakan murid dari segala keegoisan guru. Nah, jadi merdeka dalam arti saat ini adalah merdeka bahwa anak-anak berhak untuk menentukan apa yang dia pelajari, apa yang dia inginkan. Contoh, apa yang dipelajari tidak ada lagi sekat-sekat IPA IPS, dan apa yang guru juga merdeka, tidak ada lagi kejar-kejaran materi. Nah, dalam hal mengenai pendekatan dengan siswa, saya kembali lagi ke posisi guru, 5 posisi guru tadi maksudnya. Idealnya secara teoritis kita diharuskan kalau bisa sampai tahap yang kelima, yang terakhir, yaitu posisi manajer. Karena posisi manajer ini posisi yang kita tidak terlalu kita mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan dan mempersilahkan murid mencari solusi atas kesalahan yang dia lakukan. Jadi manajer itu artinya dia mempersilahkan murid dan membiarkan murid mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya sesuai dengan budaya positif atau keyakinan kelas yang sudah disepakati di awal pembelajaran. Nah, jadi itulah pendekatan yang direkomendasikan oleh pemerintah saat ini. Kalau bisa guru itu menjadi posisi sebagai manajer, Bu, bukan sebagai penghukum, Bu. Datang telat, dikau telat, push-up 10 kali. Dikau telat, ambil sampah, cuci WC. Dikau telat, misalkan kamu telat, coba kamu lagu Indonesia Raya di depan tiang. Nah, itu tidak seperti itu harapannya, Bu.
atau kita main fisik dengan baik fisik maupun verbal. Kamu ini udah kayak gini lagi. Nah, itu tidak boleh Bu pendekatannya kayak gitu Bu Tuti. Kalau di pendekatannya teman sebaya pun kita terlalu dekat sama murid juga itu tidak boleh. Karena nanti suatu saat ketika kita tidak bisa menolong murid, murid akan menjadikan itu sebagai serangan untuk kita. Saya kira ibu ini adalah friend saya. Pas saya kayak gini, ibu nggak bisa nolong. Nah, itu resiko yang kalau kita posisinya teman. Tapi kalau sebagai manajer, ada posisi teman juga, ada posisi lebih bijak gitu. Jadi itu Bu Tuti secara teoritis idealnya itu posisinya sebagai manajer gitu. Kalau prakteknya saya masih belajar Bu Tuti, saya masih bisa sedikit menghukum, teman sebaya juga iya, pemantau juga iya. Jadi nano saya gitu Bu. Makanya setelah mempelajari, mudah-mudahan saya bisa berubah dan kita semua bisa memperbaiki diri. Itulah namanya refleksi. Itu saja Bu Eva. Mungkin ada yang mau menanggapi lagi sesuai pengalaman Bapak Ibu, Bapak Guru hebat semuanya ini. Atau Bu Masudi ada mau menambahkan Ibu? Atau Ibu sudah gimana udah terjawab? Iya, apa Ibu udah terjawab mungkin apa yang jadi tanda tanya di hati Ibu atau di pikiran Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kadang-kadang saya masih ragu juga antara kita mendisiplinkan siswa dengan implementasi apa tadi? Implementasi budaya positif. Di satu segi kita ingin siswa itu disiplin, makanya kita memberikan hukuman, punishment bagi siswa. Tapi di satu segi kita ingin menerapkan budaya positif ya, bagi anak-anak itu atau siswa kita. Jadi antara hukuman, punishment dan budaya positif itu kira-kira mungkin ada ruang-ruang tertentu yang kita gunakan. Misalnya kalau punishment itu dia melanggar aturan sekolah. Kalau misalnya implementasi apa tadi budaya positif itu mungkin bisa di dalam kelas atau dalam proses KPM. Hanya itu yang saya tambahkan. Ini maksudnya implementasi. Makasih Bu Mas Tuti. Nah, implementasi budaya positif di sekolah maksudnya seperti ini. Kita ini memang harus membudayakan budaya positif di sekolah. Nah, sedangkan yang 5 posisi kontrol tadi itu adalah bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai guru ini. Nah, mana yang lebih bagus? Apakah kita mau posisi kontrol sebagai penghukum? Nah, kita memang dulunya kita sering mendapatkan hukuman ya zaman-zaman kita di sekolah. Nah, pada saat itu gimana perasaan kita? Nah, apakah kita ulang pada saat sekarang ini seperti itu? Padahal zaman telah berubah. Anak sekarang sudah berteknologi tinggi lebih, karena lebih paham mereka daripada kita yang menggunakan teknologi seperti itu. Nah, apakah kita akan sama dalam dalam menerapkan kedisiplinan seperti itu? Nah, kita dikasih ruang di sini adalah posisi manajer. Bukan berarti posisi hukum tidak bagus, tapi lebih baik kita di posisi manajer seperti itu. Ya, ini mungkin ada tambahan dari Ibu Yuli. Silakan Ibu Yuli. Kasih dulu. Ini ambil mic-nya. Tadi Bu Eva bilang tidak perlu kita kasih dengan hukuman. Kalau seandainya tidak dikasih dengan hukuman, jadi bagaimana caranya biar ada efek jerah terhadap siswa tersebut? Jadi posisi guru itu harus seperti apa? Kalau sebagai manajer kadang-kadang siswa itu sulit untuk dibawa ikut sama. Kadang-kadang dia mengulangi kesalahan yang sama. Gimana tuh? Mantap, paham Bu. Ya,
Terima kasih Bu Yuli, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan kita juga. Ini pertanyaan yang sama-sama sebenarnya bagaimana sih kita ini mengatasi hal seperti ini. Kita maunya siswa kita itu punya jera lah melakukan hal tersebut. Tapi apakah sifat jera pada mereka membuat mereka nyaman dalam pembelajaran kita di kelas nantinya? Seperti itu. Kita tanya bagaimana. Nah, makanya di sini ada namanya penyelesaiannya dengan segitiga restitusi tadi. Itu namanya segitiga restitusi. Yang pertama itu kita dulu ketika ini for example nih seperti Pak Anju, mungkin Pak Anju nih ketika pembelajaran Ibu Yuli dia tidur atau sering cabut. Nah, bagaimana kita menanggapi ini? Nah, mungkin Bu Yuli akan panggil dia. Mungkin seperti itu. Ini sharing aja, belum tentu saya yang benar ya Bapak Ibu. Kita sharing aja, kita sama-sama memahami konsep posisi kontrol sebagai 5 posisi kontrol guru ini ya, kita sama memahami. Nah, mungkin seperti ini. Panggil Pak Anju. Nah, kita gunakan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan misalnya. Nah, mungkin tadi videonya suaranya kurang ini ya, kurang kurang besar. Jadi kalau Bu Yuli mungkin lihat videonya, mungkin Bu Yuli baru oh iya, ternyata kita kembalikan ke siswa. Kenapa nak kamu berbuat seperti itu? Nah, bagaimana Bu Yuli? Iya. Bagaimana kalau Bu pertanyaan Bu Yuli, bagaimana kalau udah dilakukan segitiga dia udah sadar bahwa dia sebenarnya tidak harus seperti itu, sudah yakin mungkin ya, mungkin begitu ya Bu Yuli ya, dia udah tahu bahwa keyakinan kelas dia tidak boleh namanya tidak disiplin atau tidak menghormati sesama teman atau seperti itu. Nah Bu, besoknya dia udah yakin ya, hari ini besok dia ulang lagi, namanya aja proses Bu Yuli. Kita kadang melakukan kesalahan yang sama juga, tapi semoga, nah dari sini, dari kitanya mungkin ya, dari sayanya sebagai pendidik ya, saya mungkin mencoba bagaimana di kelas itu saya bisa membudayakan budaya positif dengan nilai-nilai kebajikan, dengan norma-norma budaya yang sudah melekat pada diri kita sebagai manusia pribadi, bersosial, bermasyarakat seperti itu, apalagi beragama, tentunya seperti itu. Kita mencoba hasilnya biar proses yang menentukan seperti itu, Bu Yuli. Ada lagi Bu Yuli? Iya, proses Bu Yuli. Nah, bagaimana Pak Anjo, ada tambahannya? Mungkin ini juga pertanyaan saya dulu Bu Yuli, awal-awal saya mendapatkan ini, karena bagaimana kalau siswa bukan melakukan namanya kesalahan. Setiap siswa atau orang dewasa pun pasti pernah mengalami kesalahan, tetapi bagaimana cara mindset ini? Perlu mindset kita efek jerah. Mindset ini itu perlu dirubah Bu Yuli. Saya dulu kayak gitu Bu Yuli, bagaimana membuat siswa efek jerah. Tapi hukumannya seperti apa? Nah, bahasa kita tuh bukan hukuman Bu Yudi. Tadi Bu Tuti juga bilang, namanya keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas itu isinya tentang peraturan-peraturan sekolah. Bukan berarti anak telat kita tidak memberikan follow up atau nggak ada proses. Kamu telat nak, kenapa telat? Langsung masuk gitu enggak. Tapi cara kita melanjutkannya itu ketika anak telat itu beda Bu Yudi. Cara saya ketika anak telat dengan menghukum dia push up 1000 kali dengan cara Ibu Eva menerapkan restitusi itu hasilnya beda. Nah, saya masih ingat dulu Bu Yuli ketika saya kena gampar sama guru saya. Itu sampai terdiam sekarang dengan karena satu hal yang menurut saya terlalu berlebihan gitu. Nah, itu contohnya misalkan gitu. Jadi Bu Yuli bukan berarti tidak ada bukan sanksi namanya Bu, bukan hukuman, tapi kalau dalam bahasa ini keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu Bu Yudi seperti yang kita sampaikan ke anak-anak kelas 10 yang baru masuk. Itu berupa aturan-aturan. Nah, kalau lebih baiknya itu bisa aturan itu ditanyakan kembali.
Contoh bawa HP, boleh nggak kalau anak-anak itu bawa HP gitu gimana? Nah itu jadi diskusi sekarang kan. Apakah bawa HP itu ditanyakan ke siswa dulu nggak? Kita kan jarang bawa HP kan? Nah sekarang juga kita tanyakan dulu nggak ke siswa? Ditanyakan dulu seharusnya, ya kan? Kalau mereka nggak setuju dengan segala atribut konsekuensinya, ya kita sudah melakukan keegoisan guru gitu. Kita merasa bahwa kita paling tahu betul murid itu bagaimana. Jadi Bu Yuli, hukuman bukan hukuman Bu Yuli namanya. Seperti tadi Bu Eva bilang, keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas itu kalau kita bahasa kasarnya itu hukuman, tapi bukan hukuman, karena itu aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Contoh, masuk 7.15. Kalau ada siswa masuk 7.30, ya harus diproses. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah prosesnya itu bagaimana. Apakah kita melakukannya sebagai posisi penghukum, apakah sebagai manajer, itu yang kita diskusikan. Prosesnya itu tetap ada, tapi cara proses kita itu yang beda. Kalau anak telat, Bu, bahkan di sekolah terbaik pun pasti ada yang telat. Tapi apakah tidak diproses? Nah, cara prosesnya itu yang berbeda. Cara penghukum, membuat bersalah, dan manajer itu pasti beda. Nah, itu yang rekomendasinya adalah manajer. Kalau kerja manajer kan membimbingnya terus. Gimana tuh beda? Kalau manajer. Nah, yang terakhir Bu, kalau ada gini Bu, kalau yang terakhir pertanyaan Bu Yuli soal kalau anak-anaknya Ibu misalnya sudah melakukan praktek restitusi, anaknya terus melakukan namanya proses pendidikan Bu. Untuk Indonesia tidak korupsi aja itu susah, luar biasa. Membudayakan tidak korupsi. Nah, ini kan budaya positif kan Bu. Budaya positif itu Bu artinya sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebiasaan. Tahu Ibu kan menjadi kebiasaan gimana kita berbiasa budaya positif. Untuk mencapai budaya positif luar biasa, itu bukan pekerjaan setahun 2 tahun Bu. Itu pekerjaan belasan tahun gitu. Bahkan lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat. Itu mungkin tambahan saya. Makasih Pak Anju. Keyakinan kelas, kalau dulunya kesepakatan kelas. Kalau dulu kan kita sering membuat kesepakatan kelas kan. Kalau sekarang disebut dengan keyakinan kelas. Lebih mendalam. Kalau yakin itu kan lebih mendalam dia. Lebih ke hati, jadi lebih bisa diterapkan seperti itu. Bahasanya saja Ibu yang dilembutkan. Betul Bu Ibu Liza dilembutkan. Ada lagi mau menambahkan? Cukup? Oke. Ya. Bagaimana Pak Anju? Cukup Pak Anju? Dan tambahkan lagi? Iya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya, untuk waktunya Bapak Ibu, Ibu Kasmina, Ibu Mastuti, Ibu Liza, Ibu Aisyah, Wakil Kesiswaan. Karena Ibu kita ada rakor ya di Pekanbaru, jadi nggak bisa mengikuti kegiatan ini, tapi di belakang layar ada tanggapan-tanggapan juga dari ibu kita, Ibu Mimiam Riza, ibu kepala sekolah kita. Begitu juga Pak Agus, terima kasih banyak Ibu Rosdawati, Pak Aril, Pak Henry, Ibu Elsie. Nah, sama-sama kita belajar ya Bapak Ibu. Saya juga baru memahami ini, mencoba memahami karena memang harus dipahami ya. Karena kita sebagai pendidik yang harus ikuti zaman, harus harus berkembang, harus mempunyai kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan universal tentunya. Dan sekarang kita membudayakan di sekolah, bagaimana bagusnya seperti itu, karena sekolah ini adalah sekolah kita, untuk kita semua. Oke, seperti itu aja dari saya ucapkan terima kasih banyak. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada mungkin kesalahan-kesalahan dari saya pribadi yang mungkin tidak pada tempatnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mohon bantuannya untuk kita belajar bersama. Terima kasih.